Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Angelina Octavia Putri dari kelas PWKB dengan NIM di 1012-11084. Materi yang akan saya bahas pada malam hari ini itu mengenai mengapa sistem ganjil genap tidak diberlakukan di Kota Makassar sebagai salah satu cara untuk mengatasi kemacetan. Materi yang akan saya bahas pertama ini mengenai apa itu sistem ganjil genap. Jadi sistem ganjil genap itu merupakan peraturan yang dibuat dengan melarang mobil melewati jalan tertentu ketika memiliki nomor polisi kendaraan ganjil ataupun genap. Dan peraturan ini itu sendiri tercantum dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 76 Tahun 2020, di mana peraturan ini itu melarang kendaraan dengan nomor plat tertentu melintas di tanggal tertentu. Misalnya, pada tanggal ganjil hanya kendaraan dengan akhiran ganjil yang dapat melintas, dan pada tanggal genap hanya nomor kendaraan yang berakhiran genap yang dapat melintas. Jadi apa sih tujuan diterapkannya ganjil genap itu sendiri? Ada 4 poin utama mengapa perlu diterapkannya sistem ganjil genap. Yang pertama yaitu mengurangi volume kendaraan, di mana pemerintah itu menyadari bahwa jumlah kendaraan terus bertambah sehingga menyebabkan kemacetan yang tidak bisa dihindari. Maka peraturan ganjil genap ini diterapkan agar volume kendaraan di beberapa titik kemacetan dapat berkurang. Eh, yang kedua yaitu mengurangi kemacetan, di mana adanya ganjil genap ini membuat pengendara harus menggunakan jalan lain yang tidak menerapkan aturan ini, sehingga cukup efektif untuk mengatasi kemacetan di jalan raya. Yang ketiga yaitu memotivasi masyarakat menggunakan transportasi umum, di mana tidak jarang orang yang memiliki kendaraan pribadi jadi beralih ke transportasi umum karena keberadaan aturan ganjil genap ini sendiri. Daripada pusing untuk mencari rute yang berbeda atau makan waktu yang lebih lama di jalanan, masyarakat akhirnya lebih memilih menggunakan transportasi umum, sehingga berdampak pula dalam mengurangi volume kendaraan. Yang keempat yaitu memastikan agar pengendara mencapai kecepatan minimum di jalan tol. Apabila volume kendaraan terlalu banyak, maka lalu lintas pun akan terhambat, sehingga dapat dikatakan laju kendaraan itu cuma berkisar di angka 20-25 km per jam saja. Hal ini tidak sesuai dengan kecepatan minimum di jalan tol yang di mana kendaraan dapat melaju di kecepatan 60 km per jam. Sehingga bisa disimpulkan bahwa peraturan ganjil genap yang diterapkan di berbagai pintu tol bertujuan agar kendaraan dapat melaju di kecepatan minimum. Kemudian bagaimana sih penerapan sistem ganjil genap itu sendiri? Di Jakarta sendiri, kebijakan ganjil genap ini berlaku setiap hari kerja, di mana ganjil genap Jakarta di pagi hari berlangsung sejak pukul 6.00 waktu Indonesia Barat sampai pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Sedangkan ganjil genap Jakarta di sore atau malam hari berlangsung sejak pukul 16.00 waktu Indonesia Barat sampai pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk penerapannya di Makassar tidak dilakukan setiap hari, tetapi hanya hari-hari tertentu di mana hari raya atau di saat arus mudik dan arus balik diperkirakan meningkat. Kesimpulannya, kebijakan ganjil genap itu merupakan kebijakan kondisional di mana penerapannya tidak menentu dan menyesuaikan dengan kebutuhan dari pihak-pihak tertentu. Kemudian penerapan sistem ganjil genap ini harus didukung dengan persiapan sarana dan prasarana jalan, seperti transportasi umum diperbanyak jumlah kendaraannya dan dalam kondisi siap serta layak jalan dan keamanan yang terjamin. Untuk Makassar sendiri, Makassar itu berpotensi menerapkan ganjil genap, tetapi belum maksimalnya penggunaan public transportation menjadi salah satu hambatannya. Jadi bisa dibilang, Makassar itu bukan tidak menerapkan sistem ganjil genap, tetapi Makassar menerapkan sistem ganjil genap itu di hari-hari tertentu saja, di mana sesuai pada kesimpulan yang ada di poin pertama, bahwa penerapan sistem ganjil genap itu menyesuaikan dengan kebutuhan. Berikut ini sumber materi yang saya gunakan pada presentasi kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.